Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Felix, Bella, Sakina, dan saya Vicky. Di sini kita akan membahas mengenai pentingnya nilai sila kedua dari Pancasila. Sila kedua dari Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan dilambangkan dengan rantai emas yang memiliki makna bangsa Indonesia itu saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Sila kedua juga mengajarkan kita untuk mengamalkan nilai-nilai kehidupan yang bermoral, dan juga mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban hak asasi, dan lain-lain. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya dalam menjelaskan kasus pelanggaran sila kedua dari Pancasila. Halo semuanya, dalam kesempatan ini kami ingin membahas sebuah kasus yang cukup ramai diperbincangkan, cukup viral di sosial media dan juga media massa. Kasus Mario Dandi. Sebuah kasus yang kami anggap melanggar sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedikit flashback teman-teman. Kasus ini saat itu Mario Dandi melakukan penganiayaan terhadap seorang pemuda bernama David Ozora. Penganiayaan itu luar biasa hebat, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka parah secara fisik dan juga psikis, di mana proses penyembuhan itu akan berlangsung cukup lama. Kenapa kasus ini kami anggap melanggar sila kedua Pancasila? Karena tindakan Mario Dandi tidak mencerminkan sebuah keadilan dan keberadaban masyarakat. Di mana saat melakukan penganiayaan, saat korban sudah tersungkur tidak berdaya, namun Mario Dandi terus melakukan penganiayaannya, bukannya berhenti. Itu merupakan sebuah tindakan yang tak beradab dan tak adil. Dan yang kedua, yang parahnya juga, saat kejadian berlangsung, ada seorang teman Mario Dandi di lokasi. Alih-alih membantu korban ataupun memisahkan perkelahian itu, namun temannya ini hanya merekam kejadiannya itu agar ada dokumentasi, agar viral, dan akhirnya backfire terhadap mereka. Menurut kami, kejadian ini, fenomena apa-apa harus diviralkan. Ini sangat tidak beradab, karena harus lihat dulu konteksnya. Apabila ada kecelakaan, ada sebuah kemalangan yang dialami orang lain, mari kita membantu terlebih dahulu, bukan mengangkat telepon kita dan menekan tombol rekam di sana. Dan kami tidak ingin kasus ini terulang kembali. Maka dari itu kami catat ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama tentunya edukasi terhadap masyarakat mengenai tadi ya, fenomena tidak semua yang viral itu baik. Dan yang kedua, penegakan hukum yang tepat, yang tegas, agar memberikan efek jera bagi pelaku, agar orang lain tidak mencontoh hal itu di kemudian hari. Dan ketiga, peningkatan layanan psikologis. Ini penting sebagai upaya preventif. Berikan edukasi, berikan penyuluhan, konseling terhadap para remaja dan pemuda di negara ini, bahwa itu tidak baik melakukan hal-hal pembulian, hal-hal penganiayaan secara demikian. Dan tentunya yang terakhir, partisipasi seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya kita bisa bergantung kepada pemerintah atau penegak hukum, tidak hanya kita bisa bergantung pada lembaga pendidikan, tidak hanya kita bisa bergantung kepada organisasi masyarakat, namun seluruh pihak ini harus bekerja sama untuk memastikan hal ini tidak terjadi di kemudian hari. Demikian presentasi kami untuk kasus yang pertama, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Kasus penganiayaan anak Ania Punjabi. Anak Ania Punjabi yang berusia 18 bulan mengalami kekerasan yang menyebabkan luka di bagian tubuh dan wajah. Alasan pelaku melakukan hal tersebut yakni merasa kesal karena anak rewel. CCTV pun telah merekam kejadian tersebut dan saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka.
Akibat dari kejadian tersebut, anak mengalami trauma dan butuh pendampingan psikolog. Mengapa kasus ini melanggar sila yang kedua? Karena yang pertama, merendahkan harkat martabat manusia, kemudian mengabaikan hak asasi anak, dan tidak mencerminkan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Solusi pencegahan agar kasus ini tidak terjadi lagi yaitu seleksi dan cek background pengasuh, pasang CCTV di area pengasuh, kemudian berilah edukasi positif mengenai pengasuhan anak, dan yang terakhir, pantau secara rutin antara interaksi anak dengan pengasuh. Selanjutnya saya akan membahas perkara penganiayaan yang dialami oleh selebgram sekaligus atlet Anggar yakni Cut Intan Nabila yang dilakukan oleh suaminya sendiri yakni Armor Theodor. Untuk Cut Intan dengan Armor ini sudah menikah sejak tahun 2019 dan menurut penuturan dari pelaku sudah menganiaya sang istri sejak tahun 2020, di mana berarti penganiayaan itu berlangsung sejak beberapa bulan pernikahan mereka. Untuk keduanya saat ini sudah dikaruniai 3 orang anak, dan saat kejadian penganiayaan terjadi hingga mencuat ke publik, Cut Intan ini pasca melahirkan anak ketiganya secara sesar. Saat itu menurut pengakuan pelaku terpergok menonton video porno oleh sang istri sehingga sang istri marah dan emosinya pun memuncak. Dari video yang diunggah Cut Intan sendiri terlihat Armor memang berusaha memukul, menjambak, bahkan menendang Cut Intan dengan posisi saat itu Cut Intan sedang berada di atas ranjang bersama anak ketiganya yang masih berumur kurang lebih 1 bulan. Dan kejadian penganiayaan itu juga dilihat oleh anak pertamanya, di mana anak pertamanya melihat sang ayah ini sedang menganiaya sang ibu. Dalam kasus ini Armor pun telah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah mendapatkan pasal berlapis mengenai KDRT, penganiayaan terhadap anak, dan pasal 351 KUHP. Dalam kejadian ini KDRT masuk ke dalam pelanggaran sila kedua dikarenakan KDRT ini melanggar hak asasi manusia, merendahkan harkat martabat makhluk lainnya, dan berlaku tidak adil kepada anggota keluarga yang lain, di mana pada kasus ini Armor memperlakukan Cut Intan tidak selayaknya seorang istri. Dari sini berarti kasus ini melanggar sila kedua. Lalu bagaimana sih agar kejadian kekerasan semacam ini tidak terjadi maupun tidak berulang? Baiknya memang sebelum kita menikah, kita membekali diri kita dengan kesadaran akan tanggung jawab seorang suami maupun seorang istri. Kita juga wajib untuk menstabilkan emosi diri kita sendiri. Namun jika memang keadaan atau posisinya kita sudah menikah, baiknya jika kita mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kita dapat menghubungi layanan konseling ataupun kita dapat menghubungi layanan bantuan maupun kita melapor kepada pihak berwajib. Jadi tidak perlu menunggu kekerasan semacam ini terjadi berulang kali. Seperti yang dituturkan Armor, kejadian ini sendiri kan sudah berlangsung kurang lebih 5 kali. Jadi tidak perlu menunggu kejadian ini berulang baru kita lapor kepada pihak yang berwajib. Terima kasih. Nah, tadi itu adalah beberapa contoh kasus yang melanggar nilai-nilai sila kedua dalam Pancasila. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk menghindari pelanggaran terhadap nilai-nilai sila kedua Pancasila? Nah, teman-teman cukup melakukan 6 hal berikut ini. Yang pertama adalah menanamkan pendidikan moral sejak dini. Kedua, membangun kesadaran akan hak asasi setiap manusia. 3, menegakkan hukum secara adil. 4, mengemban sikap toleransi. 5, menumbuhkan sikap empati dan kepedulian sosial. Dan yang terakhir, yang keenam adalah meningkatkan literasi sosial dan media. Nah, jadi teman-teman untuk menghindari pelanggaran dalam nilai-nilai sila kedua Pancasila, teman-teman harus mendalam 6 poin yang sudah tadi kami sebutkan. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.